Shalom, selamat pagi. Tetap ada sukacita dalam kehidupan kita karena hadirat Tuhan terus tinggal dalam diri kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, berkumpul dengan keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, semuanya itu baik untuk kami. Terima kasih. Tenangkan, teduhkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah bingung. Ya, bingung kenapa? Tidak tahu saya mesti ngerjakan apa. Diem bengong saja. Ya. Karena bingungnya, menaruh kunci motor di mana, nyarinya di mana, akhirnya berhari-hari tidak ketemu. Ya. Berhari-hari tidak ketemu kunci motor di mana, nggak tahu. Karena saya menaruh asal menaruh, lalu saya blank pikiran saya, bingung. Ya. Cari muter-muter tidak ketemu. Dan pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Habakuk. Habakuk 1 ayat 13, dan saya akan memberikan judul yaitu bingung. Oh haleluya, haleluya Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pernah bingung. Ya. Apapun yang menjadi penyebabnya itu kita pernah. Ya. Pernah. Bapak Ibu, waktu kita membaca di dalam kitab Habakuk, ya. Kitab Habakuk adalah kitab pergumulan, ya. Kitab Habakuk 1 ayat ke-13 demikian bunyinya. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih baik dari dia, katanya. Kata firman Tuhan. Si Habakuk ini sangat bingung sekali. Karena apa? Ya. Dia tahu Tuhan ini adalah pribadi yang suci, pribadi yang kudus. Tetapi mengapa Tuhan memakai bangsa Babel, bangsa yang jahat ini, untuk orang-orang yang pada waktu itu dipimpin oleh Habakuk dalam pembangunan Bait Allah. Habakuk berpikir, bukankah Tuhan itu Allah yang adil? Lalu dengan Tuhan memakai orang-orang Babel, bukan suatu kerajaan yang lebih baik atau suatu suku yang baik, tetapi suku yang benar-benar jahat dipakai oleh Tuhan. Habakuk menjadi bingung, menjadi kacau pikirannya, galau hatinya. Apa yang Tuhan mau ini? Di mana keadilan Tuhan yang selama ini saya rasakan? Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ayat 14. Engkau menjadikan manusia ini seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Dia kesal, Habakuk ini kesal. Apa sih maunya Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga pernah merasa bingung, termasuk saya. Kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, seolah-olah, seakan-akan Tuhan gak mau tahu, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak melihat apa yang sudah kita lakukan. Sehingga kita juga merasa seperti Habakuk bingung. Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang aku harus lakukan?
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang kita juga mengalami sulit untuk melihat mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas diri kita. Meskipun kita tahu yang terbaik pasti Tuhan berikan. Ya. Begitu juga Habakuk. Habakuk ini bingung. Mengapa Tuhan memakai Babel? Tentu bukan tidak ada alasan. Alasannya adalah Tuhan pakai Babel supaya Babel ini bisa mengoreksi dan mereka bisa introspeksi dirinya. Ya, bahwa mereka sudah menyimpang dari Tuhan. Kalau kita melihat keseluruhan apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita secara perspektif, ya, kita memang melihat sepertinya Tuhan itu tidak adil. Kita ingat di dalam kitab Roma pasal 9. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Esau tetapi aku mengasihi Yakub tetapi mengasihi Esau. Bukankah itu Tuhan melakukan hal yang tidak adil, lepas dari rencana Tuhan? Konotasi kita pasti begitu. Seperti Habakuk ini. Tetapi bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat? Allah itu adalah Allah yang berdaulat? Apa yang dilakukan? Kita tidak bisa seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Kita datang kepada Tuhan, berdoa, meminta, doa puasa, tetapi belum ada jawaban. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Amin Bapak Ibu. Tetapi yang saya tahu Bapak Ibu, Tuhan itu mempunyai program yang terbaik untuk kita. Ya. Terkadang kita itu melihat yang terjadi dalam kehidupan kita menurut pola pikir kita, menurut kemauan kita. Kok ini gak sesuai sih? Apa yang Tuhan kerjakan maunya sesuai dengan kita. Kalau gak sesuai, kita jadi bersungut-sungut. Tetapi di dalam Roma, kitab Roma 1, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, lalu ayat 17, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu. Orang benar, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan hidup karena melihat, tapi iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, tetapi Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dalam perjalanan hidup kita, seiring dengan berjalannya waktu, kita pernah bingung dengan kejadian-kejadian yang kita alami. Kita nggak ngerti apa yang harus kita kerjakan. Tuhan maunya apa? Mata kita, keinginan kita, kedagingan kita, ya. Pikiran kita mulai berjalan. Maunya aku begini, maunya begini, begitu. Tapi pada pagi hari ini kita diingatkan lagi bahwa orang benar hidup oleh iman. Dan sekali lagi saya percaya Bapak Ibu adalah orang benar. Amin. Hidup oleh iman. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini tidak ada kebingungan dalam diri kita. Apapun yang terjadi karena kita adalah orang benar. Amin Bapak Ibu ya.
Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menyadari dalam perjalanan hidup kami, terkadang kami tertatih-tatih, seakan-akan kami jatuh. Tetapi kami percaya, kalau kami jatuh kami tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang kami. Dan pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, bahwa kami sudah Engkau benarkan. Kami adalah orang-orang benar, dan kami mau hidup dengan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya Tuhan, kami semakin teguh, yakin bahwa kebenaran-Mu itu adalah firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Ibu adalah orang yang benar. Amin, haleluya. Puji Tuhan.